Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena hari ini adalah hari yang unik. 10-10, 20-20. Dan pada hari yang istimewa ini, gereja menandai dengan pemberian gelar Beato kepada anak muda suci, Carlo Acutis itu. Luar biasa. Gereja mau berpesan kepada kita semua bahwa bahkan di zaman milenial pun, bahkan anak muda milenial pun bisa menjadi suci. Seluruh hidupnya Carlo Acutis sungguh-sungguh terarah untuk mencintai Tuhan. Dan dia mengatakan, saya mau nanti kalau mati tidak melalui api penyucian, langsung bersatu dengan Yesus di surga. Dan karena itu ketika dia menderitanya dengan keikhlasan. Dan dia mempersembahkan deritanya karena kanker darah, leukemia, untuk keselamatan Bapak Suci, para uskup dan para imam. Luar biasa. Dia sungguh-sungguh menjalankan imannya. Dan dia mengatakan, saya mati bahagia. Anak muda yang luar biasa. Dan itu diberi gelar untuk menandai hari istimewa ini, gelar Beato, orang yang berbahagia, satu tahap untuk menjadi santo. Luar biasa, kita patut bersukacita. Dan bagi saya, hari ini lebih luar biasa lagi, karena hari ini saya ulang tahun. Dan ini luar biasa, hadiah ulang tahun yang luar biasa. Karena itu saya ingin berbagi kebahagiaan. Karena hari ulang tahun saya yang kali ini juga istimewa sekali. Tentu bukan masalah saya, yang mau saya ceritakan adalah karya Tuhan dalam hidup saya. Ada dua peristiwa besar yang terjadi akhir-akhir ini terhadap hidup saya. Dan ini yang ingin saya bagikan sebagai buah kebahagiaan. Pada tanggal 8 Maret, ketika COVID sedang mulai merebak di mana-mana, saya terjebak di Colombo, Sri Lanka. Saya mendapat tugas dan saya tidak bisa kembali. Harusnya saya kembali tanggal 18 Maret. Akhirnya ditunda. Akhirnya saya puji Tuhan bisa kembali tanggal 13 dini hari. Pas sesudah Paskah. Sampai di Indonesia tanggal 14. Dan itu adalah pergulatan iman, mujizat yang luar biasa untuk saya. Dan itu yang ingin saya bagikan. Pada waktu itu saya menggunakan Sri Lankan Air. Dan tanggal 19 saya harusnya kembali ke Indonesia. Kami ke airport, tidak ada penerbangan. Harus kembali. Harus nunggu berita. Katanya seminggu harus menghubungi lagi. Dan kami seminggu tinggal di rumah Omi, Provinsial Omi di Colombo. Saya bersama dengan Romo Peter terjebak. Romo Peter juga ingin kembali ke Indonesia sebelum kembali ke Roma, ke tempat tugasnya. Dan seminggu kemudian kami telepon, tidak ada penerbangan, ditunda seminggu lagi, nunggu seminggu lagi. Kami nunggu seminggu lagi. Selama menunggu itu ada berita, Sri Lankan Air bangkrut. Berarti tidak ada penerbangan. Sampai tanggal 31 Maret, itu batas akhir. Dan kemudian dikatakan bahwa penerbangan Sri Lankan Air tidak mungkin ada. Jadi saya tidak tahu harus pulang bagaimana. Romo Peter kemudian segera menghubungi Qatar Airways. Tanggal 3 April, saya masih ingat. Dan mengatakan bahwa, Bono, saya tidak kembali ke Indonesia, saya langsung ke Roma. Saya pesan Qatar Air untuk tanggal 13, persis 13 dini hari, itu berarti 12 malam habis Paskah akan ke bandara. Selamat tinggal. Dan saya akan ditinggal sendiri di Sri Lanka. Saya mencoba, Romo, coba deh dicekkan lewat Qatar apakah ada penerbangan ke Indonesia tanggal 3. Dan Romo Peter mengatakan tidak ada. Karena Qatar bekerja sama dengan Sri Lankan Air. Semua ke arah barat, dari Sri Lanka, Qatar, dari arah Sri Lanka ke timur, Indonesia, Singapura, Malaysia, Sri Lankan. Jadi Qatar tidak mengambil jalur itu, yang bekerja sama dengan Sri Lanka.
maka Qatar hanya sampai di Sri Lanka. Kecuali Qatar langsung dari Qatar ke Doha ke Jakarta itu ada. Tapi pada saat itu tidak ada sama sekali. Tanggal 3. Maka saya mulai mencari Singapore Airlines tidak bisa, tidak boleh transit di Singapura, Malaysian Airlines tidak bisa, situasi tidak jelas. Dan saya tidak tahu apakah akan berubah atau tidak, atau saya akan tinggal di sana selama-lamanya. Yang membuat saya frustrasi adalah kalau saya kena COVID di sana, terus diangkut di tempat isolasi yang tidak bisa dikunjungi di negara lain, dan saya kemudian terjadi sesuatu, tidak ada yang mendoakan saya, semua tidak tahu. Sangat menakutkan untuk saya. Dan saya sangat khawatir. Maka saya cari terus, hampir setiap hari isinya mencari penerbangan yang ada. Dan setiap kali ada jadwal saya klik dan sebagainya, tiba-tiba hilang, tidak ada. Ada penerbangan ke Indonesia, Silk Air, saya klik tidak ada. Thai Airways tidak ada. Tidak ada penerbangan. Sampai tiba-tiba tanggal 7, meskipun saya tidak setiap hari melihat, dan saya seperti ya sudahlah, yang penting melihat saja. Tanggal 7, tiba-tiba ada Qatar Airways. Sri Lanka, Doha, Jakarta. Dan transit di Doha 20 jam. Kemudian saya bilang kepada Romo Peter, ini ada Qatar nih, dari Sri Lanka ke Jakarta, tapi harus ke Doha dulu. Kembali 5 jam ke Doha, dari Doha ke Jakarta 9 jam. Coba ditanyakan lagi. Dan Romo Peter mengatakan, kemarin saya sudah tanya kok tidak ada, tapi ini ada. Dan Romo Peter kemudian menanyakannya, dan benar ada. Mulai tanggal 9 April, luar biasa. Hari Kamis putih sebelum Jumat Agung. Persoalannya adalah harus beli tiket itu di Qatar. Tidak bisa di Sri Lanka. Gimana saya bisa beli di Qatar? Maka berusaha mencari sana-sini, dan Pastor Lal menemukan seorang ibu yang bisa membelikan tiket itu di Qatar. Tetapi harganya 6 kali lipat. Saya tanya kepada Romo Peter, gimana Romo Peter? Kayaknya enggak usah, ini 6 kali lipat. Tidak apa-apa, yang penting bisa pulang. Dan saya juga meyakini, yang penting saya bisa pulang. Maka diusahakanlah supaya bisa beli tiket itu di Qatar lewat Sri Lanka. Telepon setiap kali. Dan kode booking tidak bisa saya dapatkan. Sudah mencoba beli, tidak bisa. Masih disiapkan lainnya, masih disiapkan formnya dan sebagainya. Bahkan tanggal 9 saya tidak bisa beli. Saya rencana beli tanggal 13 bersama-sama dengan Romo Peter satu pesawat ke Doha. Kemudian Romo Peter kembali ke Italia dan saya ke Jakarta. Tapi tanggal 9 tidak bisa beli. Tanggal 10 saya belum bisa dapat kode booking. Padahal hanya mau bayar dan beli. Dan itu pas Jumat Agung. Saya ingat sekali. Saya berdoa di depan sakramen Maha Kudus dan mengatakan, bagaimana Tuhan? Saya sungguh-sungguh ingin pulang. Dan yang penting saya pulang lah. Kalau toh nanti saya harus kena virus, enggak apa-apa, yang penting saya pulang. Dan rupanya penghiburan datang dari Tuhan. No, saya seperti diuyak-uyak kepala saya. Saya masih merasakan dan dengar dengan begitu jelas. No, Bono, I'm saving you. Enggak usah begitu. Dan saya tenang sekali. Saya mempersatukan agoni saya, derita saya dengan penderitaan Kristus pas hari Jumat Agung itu. Dan saya sungguh-sungguh menderita, tetapi menderita dengan penuh sukacita karena saya persatukan dengan Tuhan, dan ada jawaban yang begitu jelas untuk saya. I'm saving you. Tenang. You no problem, you akan kembali dan selamat. Amin. Saya meyakininya. Dan hari Sabtu suci jam 1.45, 13.45 saya dapat kode booking. Sungguh-sungguh malam itu adalah malam Paskah. Haleluya. Saya bisa pulang. Karena itu hari Paskah suasana saya berubah sekali, hati saya. Luar biasa. Begitu Paskah selesai, malam kami berdua terbang bersama dengan Romo Peter. Tetapi sebelumnya, hari Sabtu itu saya coba check-in online. Ternyata hanya bisa Sri Lanka, Doha. Doha Jakarta tidak bisa. Saya bingung.
Nanti kalau saya tersesatnya itu di Doha lebih parah. Karena di Sri Lanka ada oblat, di Doha tidak ada OMI. Tetapi kemudian saya ingat, sangat jelas Tuhan mengatakan, I'm saving you. You will be okay. You will be safe. I'm saving you. Dan saya kembali berbahagia. Dan kemudian ternyata tidak bisa check-in online yang dari Qatar ke Indonesia karena masih lebih 24 jam. Karena saya harus menunggu di Qatar Doha itu 20 jam. Maka besoknya hari Minggu saya coba check-in online dan bisa. Maka ketika sampai di counter check-in di bandara, tidak ada penerbangan lain. Hanya ada satu-satunya penerbangan Qatar Airways dari Sri Lanka Colombo ke Doha. Hanya itu, seluruh bandara Sri Lanka. Luar biasa. Dan saya dengan Romo Peter masuk di dalamnya. Kami terbang dan sampai di Doha. Kemudian Romo Peter dalam waktu 2 jam melanjutkan ke Italia. Saya menunggu 20 jam di Doha. Tetapi saya percaya karena saya sudah punya kode tiket transit menuju ke Jakarta. Dan benar tanggal 14 saya sampai di Jakarta. Tanggal 14 juga PSBB besar dimulai, susah untuk masuk ke Indonesia. Tapi saya sudah sampai di sini. Luar biasa. Dan itu mujizat, mujizat. Karena itu saya sudah meninggalkan manusia lama saya, mati di Colombo bersama dengan Jumat Agung tanggal 10 April. Dan saya menjadi manusia baru ketika tiba di Indonesia. Luar biasa Tuhan. Yang kedua, selama saya di Sri Lanka, saya merasakan betapa saya sangat menderita. Dalam situasi COVID yang baru mulai, sangat menakutkan suasananya, dan saya jauh dari umat saya. Dan saya membayangkan umat saya juga ada yang takut, ada yang depresi, ada yang khawatir. Maka setiap pagi, saya mulai menghibur umat saya. Saya mencoba hadir melalui media sosial. Dengan video yang selfie mengatakan hari ini Tuhan menyertai kita dengan cahaya matahari. Saya hanya ingin umat saya merasa tenang, terhibur. Imamnya hadir melalui media sosial sederhana. Karena itu setiap hari saya menyapa umat saya. Dan terus-menerus saya merasa hadir di tengah-tengah umat untuk meneguhkan umat yang saya cintai. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Setiap hari saya menggunakan media sosial untuk bisa hadir di tengah-tengah umat, menjalankan tugas-tugas imamat saya. Tugas imamat saya, tugas imamat saya, menguduskan, mengajar, dan memimpin. Saya jalankan dengan membuat renungan, saya jalankan dengan merayakan Ekaristi online. Maka ketika saya pulang ke Indonesia, saya ingin segera merayakan Ekaristi online, supaya umat juga ikut merasakan dan melihat bahwa Ekaristi tetap dirayakan untuk umat. Pastor parokinya tetap hadir di tengah-tengah umat. Meskipun tidak mudah, saya tetap berusaha menjalankannya. Dan sampai saat ini, setiap pagi, Roh Kudus tetap membimbing, memberi inspirasi. Sehingga saya tetap mengajar, menguduskan, dan memimpin melalui renungan-renungan pagi saya. Dan hari ini saya merayakan ulang tahun. Saya sudah mengalami begitu banyak. Saya hanya ingin mengatakan, jangan khawatir, percayalah, Tuhan itu real, Tuhan itu hadir sungguh-sungguh, hidup dan berkarya dalam hidup kita. Saya merasakannya. Seperti Ayub mengatakan, sekarang aku percaya kepadamu, Yahweh, tetapi bukan kata orang. Dan itu benar. Apa yang saya lakukan semua adalah bimbingan Roh Kudus. Pernah, meskipun saya hadir dengan renungan dan misa online di tengah umat untuk menjalankan tugas saya membimbing, menguduskan, mengajar, saya seringkali mendengar juga dan ragu. Karena saya mendengar bahwa umat seringkali hanya mengkonsumsi saja, termasuk konsumsi di bidang rohani, renungan, misa. Lalu saya berniat untuk, oke lah kalau begitu saya mencoba stop, tidak membuat renungan pagi, supaya umat pelan-pelan, slow down, berhenti, merenungkan satu persatu. Jangan setiap hari konsumtif, mengkonsum terus. Dan kemudian saya berdoa, Tuhan, saya mau stop saja, supaya umat
tidak hanya mengkonsumsi, tapi sungguh-sungguh meresapkan dan menjalani. Dan sekali lagi, Tuhan sungguh hidup. Saya seperti ditegur, sungguh-sungguh seperti ditegur oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bersuara dengan sangat jelas, entah bagaimana saya mengertinya. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya mengertinya. Dan Tuhan hanya mengatakan kepada saya, apapun yang kuperintahkan untuk kamu katakan, laksanakan. Kalau inspirasi itu dariku, ada, sampaikan. Jangan dihalang-halangi. Masalah mereka konsumsi atau tidak itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah menyampaikan apa yang kusuruhkan kepadamu untuk disampaikan kepada umatku. You do not have the right to take the credit. Itu yang saya dengar. Kamu jalankan saja. Kamu tidak berhak menarik keuntungan. Memangnya ini hasil karyamu. Dan saya sungguh-sungguh ampun Tuhan, saya ampun. Pokoknya asal ada inspirasi, saya akan jalankan. Dan puji Tuhan, inspirasi dari Roh Kudus tidak pernah berhenti. Saya tidak berhak mengambil keuntungan dari renungan-renungan harian itu. Keuntungannya justru adalah renungan untuk diri sendiri, supaya iman saya bertumbuh. Dan luar biasa, sekarang ini kalau misa online, paling tidak 300-an orang ikut. Yang mendengarkan renungan paling sedikit 800-an. Dan sekarang ini sudah saya minta tolong untuk ditranskripkan. Sudah ada 65 renungan harian yang ditranskrip dari video ke tulisan. Tinggal diedit, dikasih pengantar, dan bisa diterbitkan menjadi buku. Luar biasa karya Tuhan. Maka inti dari pesan saya adalah percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu hidup, Tuhan itu real, Tuhan itu berkarya aktif sampai saat ini di dalam hidup Anda dan hidup saya. Di dalam hidup gereja, di hidup kita semua. Carlo Acutis, salah satu contohnya. Kesaksian saya, Maret, boro-boro pikir ulang tahun bulan Oktober, bisa survive bulan Maret sampai April, dari April sampai Juni aja udah luar biasa. Dan lihat, saya merayakan ulang tahun hari ini dengan sehat, penuh sukacita, dan mendengar kekuatan dari Tuhan. I'm saving you. Percayalah, Tuhan selalu ingat akan janjinya. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Dia akan menemani kita, menyelamatkan kita. Tuhan sungguh hidup. Itu yang mau saya bagikan. Tuhan sungguh hidup dalam hidup Anda dan saya. Dan Tuhan terus berkarya, melindungi, menyelamatkan, memberkati, dan membahagiakan kita. Maka percayalah kepada Tuhan, apapun keadaannya. Dan be happy, no matter what. Tuhan memberkati.